Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih dari novel misteri Kak Zolepena, Jangan Gantung Mukena, bagian ke-25. Ini dia selengkapnya. Beberapa saat kami larut dalam diam. Hidanganku disantap Pak Lek dengan tenang. Sementara aku sudah tak berselera makan. Setelah mendengar ucapan Pak Lek, aku sapu ruang depan. Gelap dan dinginnya menusuk hingga ke pori-pori kulitku. Saat itu jam dinding telah menunjukkan angka 8. Suara yang mirip dengan suara Eyang masih terdengar entah dari mana. "Neng, kok ndak makan toh?" Suara Eyang muncul lagi, Pak Lek. Nggak mungkin Eyang ada di kamarnya kan? Suara seperti itu udah sering akhir-akhir ini. Persis dari kamarmu, Neng, bukan kamar Eyangmu. Sudah sering, Pak Lek. Abangmu sering diganggu, Neng. Kami pun tidak pernah tidur nyenyak selama di sini. Apa karena buhul yang abangku bakar? Itu benda punya Eyangku. Dia tidak kembalikan kan? Ada, Neng. Benang buhul punya Eyangmu itu masih ada. Hanya buahnya yang terbakar. Sekarang ada di mana, Pak? Ada di sini. Di rumah ini. Abangmu terpaksa bohong sama Pak Demu kalau benda keramat itu dibakar. Kami curiga pelaku teror itu saudara Eyangmu sendiri. Begini, Neng. Sebenarnya itu adalah benda yang dinamakan simpulan. Talian benang yang disebut dengan buhul, atau semacam simbolisasi perjanjian antara jin dan manusia. Pemiliknya itu bekerja sama menyuruh jin menyihir manusia yang ditarget dengan balasan imbalan untuk jin berupa sesajen atau ritual-ritual tertentu. Pembunuhan yang dilakukan oleh mereka sangat luar biasa bahaya. Bisa dilihat oleh mata, bisa pula hanya menggunakan mantra. Bisa melalui benda yang dikirim secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui targetnya. Aku termangu dengan penuturan Pak Lek. Bagaimana mungkin buhul itu dari saudara Eyang? Bahkan Eyang sendiri yang bilang jika benda itu satu-satunya peninggalan kakung. Kemungkinan benda keramat itu pernah diganti oleh seseorang. Atau satu-satunya stigma adalah Eyang selama ini menutupi sebuah rahasia besar. Neng, kamu sebaiknya tidur di kamar kakungmu saja. Pak Lek akan balik ke pendopo setelah ini. Tidak, email malam ini akan tidur di kamar sendiri. Bantal menghangati kepalaku. Tapi mataku belum berniat terpejam sedari tadi. Dari Pak Lek mengantarku ke kamar dan memastikan pintu kamarku terkunci rapat. Bayang-bayang pocong itu mengusikku setiap aku berkedip. Ia muncul seolah menjadi bunga tidur yang datang setiap saat. Masuk tanpa aba-aba. Masuk mengulik kaca netraku yang sudah sangat lelah. Kamarku begitu berantakan. Kain yang dulu Eyang mainkan masih berserak di penjuru ruang, seolah ingin berteriak bahwa mereka tak sabar dirapihkan. Aku capek. Rasanya ingin langsung tidur pulas. Namun, lagi-lagi suara dengung halus membuatku tertahan. Telingaku panas seolah ingin tahu di mana pocong itu berada. Doaku tak pernah terputus, seperti api di tungku pelita yang setiap saat ingin terpancar dalam kegelapan malam. Beberapa saat setelah suara itu berbunyi, aku mencoba untuk beristirahat karena besok tenaga ini akan kugunakan untuk membereskan kamar. Entah apa yang sudah Eyang lakukan di sini. Kamarku yang dulunya bersih berubah 100% penuh sampah dan butiran makanan, juga darah kering tepat di bawah ranjang masih membekas. Aku tahu itu adalah darah Eyang, darah dari telunjuknya saat memainkan jarum dan benang. Lama-lama terdengar lagi suara dinding dipukul. Suara itu sama persis saat aku pertama kali menemukan mukena busuk dari ranjang kotor. Hatiku memanas, mataku melebar ke arah lemari. Aku tidak langsung menarik selimut saat itu untuk menenangkan diri. Aku coba tetap diam sampai ketika lemariku terbuka dan menampakkan lipatan kain. Saat itu aku beringsut mundur, menahan diri agar tak lari. Bagaimana bisa lemariku terbuka sendiri?
Aku terbangun dan memastikan itu hanya perbuatan angin. Tapi saat langkahku tergerak ke tengah ruang, tiba-tiba pelita di nakas redup. Allahu Akbar. Pelita yang satu-satunya berfungsi itu kini mengkilat, lalu perlahan meredup kembali. Kucegat langkahku menuju lemari dan segera memeriksa lampu. Namun, kembali aku terkejut kala lemariku tertutup kencang. Suaranya menderit seperti sengaja dipermainkan tangan. Darahku mendesir seketika. Kain yang tergulung di sisi kanan ruang tiba-tiba terguling ke arahku. Kain itu masih sangat kukenali. Kain yang pernah Eyang rajut dan ia sambungkan dengan kain yang lain. Ternyata tak hanya segulung. Eyang menjahit kain lebih dari 2 gulung. Dengan panik aku mundur hingga ke tiang ranjang. Tapi sekali lagi aku dibuat ketakutan saat menyaksikan pintu lemariku terbuka lebar. Aku menjadi tertahan. Kulihat gundukan bajuku tertumpah satu persatu, sementara kain di lantai seperti tertarik kencang dari sudut ke sudut ruang, melilit kakiku. Dengan sekali sekat membuat kepalaku terbentur ke tiang ranjang. Astagfirullah. Aku ikut terguling ke bawah ranjang. Kakiku saling melilit, membuat tubuhku berputar kencang. Kepalaku beberapa kali terbentur kaki dipan. Benturannya sangat sakit, seolah sedang jatuh ke dasar jurang, menghantam batu tajam. Aku hanya bisa beristighfar, menyebut asma Allah dan Pak Le. Namun kain di kakiku semakin erat. Aliran darahku seolah terhenti tepat di pergelangan kaki. Dingin dan perih di ubun-ubun. Aku menangis dan menahan kekuatan dari kain agar tak membawaku pergi. Di tengah kejadian ini tiba-tiba pelita di nakas mengkilat, lalu mati begitu saja. Nafas dan jantungku seolah terhenti bekerja. Rasanya aku sungguh mati dalam ketakutan. Entah berapa lama aku terikat seperti mayat di dalam kubur. Rasanya aku seperti bangun dan berdiri. Aku berdiri lalu berjalan dengan sebuah jeratan tali di leher. Beberapa saat berjalan, aku tiba-tiba melihat diriku sedang berada di sebuah halaman luas. Itu seperti halaman rumah Eyang, tapi yang ini terlihat ramai dan indah. Tak ada rumput liar dan pot bunga. Di sana hanya ada bangku dan sebuah lonceng besar. Tak kurasa aku berjalan mengikuti rombongan remaja yang tiba-tiba ada. Di tanganku sudah ada buku dan sebuah mukena putih. Cepat! Teriak seorang perempuan. Kami di tengah rombongan, tapi sepertinya mereka keluar dari barisan kelompok ini. Seorang perempuan yang sepertinya sudah saling mengenal itu hanya ikut berlari ke arah tingginya bangunan asing. Koe bener merokae, kamu benar melihatnya? Dia seperti seekor ayam yang dicocol pisau pantatnya. Cepat makanya supaya kamu tengok sendiri. Dari mana munculnya sebuah keberanianku ini? Aku seolah ingin mengikuti arah langkahnya berlari. Aku melihat sesuatu ketika mereka sampai ke jendela ruang. Ternyata di sana tengah terjadi pertikaian. Anehnya, orang yang tengah menahan tangis itu adalah diriku sendiri. Aku melihat tubuhku seperti orang lain, sedang duduk bersama 20 orang sebayaku. Hanya aku yang berbaju hitam lusuh, selusuh tubuhku. Sementara orang-orang selain diriku mengenakan pakaian bersih dan berwarna putih. Aku seperti tengah menjalani sorogan. Tapi mengapa ada cambuk dan lampu teplok di depan? Mataku terbelalak melihat seorang wanita berbaju kerah tengah berdiri dan mengacungkan sebilah cambuk. Cambuk yang aku tak tahu berbahan apa. Begitu terlihat licin dan tajam. Itu seperti cambuk cemeti milik sepuh Singkih di layar lebar. Sebenarnya aku merasa sangat asing di sini. Ruangan ini penuh pelitur merung yang pahatan sungguh luar biasa, unik, kokoh, glossy, seperti hunian pada sebuah bangunan kerajaan. Siapa yang suruh kamu mengunyah? Aku terkejut saat tubuhku itu tengah dicengkeram keras olehnya. Mulutku yang pucat semakin terlihat pucat. Ada darah dari bibirku membuatku mulai terpekik. Kamu buat semua orang tak tidur karena kencing sembarangan. Kamu bikin kami kecapean. Watri, sini, keluarkan sayur di mulutmu. Bu Ustazah, tolong dihentikan. Si Watri tidak makan sejak kemarin. Makanannya sudah disita Pak Kudos. Ini ulahnya sendiri. Dikertak sedikit langsung banjir air mata. Dasar anak keturunan setan, bangun kamu.
Pertengkaran terjadi begitu saja antara sosok lelaki paruh baya dan seorang guru berkerudung panjang. Aku bisa melihat cambuk itu melayang ke arah diriku berulang-ulang kali. Sementara kawanku yang berjumlah 20 orang itu hanya bisu di tempat. Aku berulang kali berteriak meminta maaf pada cambuk dan pemiliknya itu agar pukulan dihentikan. Tapi tiba-tiba ia berhenti. Ia menodongkan korek api ke mulutku. Ceklek. Aku menjerit panjang saat tubuhku di sana menggeliat, mengerang, dan terguling ke bawah lantai. Korek itu menyala di dalam mulutku yang tengah dihimpit oleh kedua tangannya. Dengan air mata menetes dan berupaya lepas, seperti hewan yang tengah disembelih oleh pemburu liar. Aku seperti kesetanan ingin melawan. Aku tak tahu apa hanya karena mengunyah makanan, lalu dihukum sekeji itu. Yang aku tahu adalah tak seorang pun datang memberiku pertolongan. Panas! Tubuhku terlihat mengejang ke segala arah. Makanan yang dikunyah itu tersembur melalui lelehan air liurku. Aku lalu diseret keluar oleh wanita itu. Dibiarkannya cambuk menemaniku bergerak. Aku terlihat kesakitan, sampai-sampai darah mengucur mengenai lantai koridor. Orang yang sempat membelaku tadi terus mengikuti kami. Dia bahkan mengepalkan tangannya, hendak memukul wanita itu. Watri, makan sayur butil karena ada yang memberi, bukan karena dia yang mencuri. Aku saksinya, hukum aku saja. Pergi sebelum kamu yang kucambuk di tengah kebun. Dia akan kuberi pelajaran hari ini. Lelaki parubaya itu pergi tanpa suara. Sementara aku semakin memanas, menyaksikan tubuhku bersimbah darah, mengucur deras membasahi gamis hitam yang kukenakan. Bau amis menyeruak, membuatku iba pada diriku sendiri. Aku terkapar di tengah lapangan hijau dan sengatan matahari. Tiba-tiba saat tengah menghadapi pukulan di paha, seorang wanita muncul mendekat. Dia membawa piring berisi potongan jeruk nipis. Tatu lambene, luka bibirnya menganga seperti kena sobekan kaca. Apa yang sudah kamu perbuat pada cucu Tasmirah? As-sababah? Kowe ora usah wedi karo Mbok Cut Laila. Kau tak usah takut sama Mbok Cut Laila. Dia sudah dipenjara karena ulahnya sendiri. Masih ada yang mantau gerak-gerikmu. Bukan hanya Allah, bukan pada Cut Laila, tapi juga Nirwan dan wanita itu. Jadi lelaki parubaya tadi adalah Nirwan? Nirwan yang namanya tak lagi asing di telingaku. Aku bergerak saat telunjuk wanita itu terangkat ke arah timur, menunjuk seorang wanita berpakaian adat Jawa berwajah ayu. Itu adalah Eyang. Ya, di gambaran itu Eyang masih sangat muda, tapi aku bisa mengenali wajahnya yang putih. Eyang? Aku melihat Eyang terus menatapku dari kejauhan. Tapi mengapa ia tak menolongku saat perasaan jeruk nipis ini menyayat mulutku hingga aku terkulai lemas? Rasanya luar biasa perih, seolah membuatku sakaratul maut dalam keadaan lapar. Eyang, selamatkan aku. Jika ada yang ingin tahu rupa Eyang saat muda seperti apa, sekali lagi, aku mau bertaruh jika ia sangat mirip Gloria Stewart muda. Pipinya yang empuk, dagunya yang terbelah dua, juga mata bulat, membuat siapa saja akan terpukau. Wanita yang kusebut Eyang lantas pergi meninggalkan kami begitu saja, meninggalkan suara sepatunya yang pelan di kejauhan tanpa seraut kesedihan ataupun kepuasan. Sementara aku sudah terengah-engah, lidahku menjulur meneteskan liur dan darah, mengerang dengan suara lenggingan panjang, mengucap asma Allah. Saat aku melihat tubuhku tak bergerak, tiba-tiba siluet putih berganti hitam. Aku sadar dan kembali di ruang kegelapan, kembali melihat pelita yang mengeluarkan asap. Ternyata aku baru saja bermimpi. Aku seolah-olah bangun dari mimpi yang mengerikan. Mustahil rasanya. Kembali mataku terkunci saat kulihat kedua pahaku tak bisa bergerak. Tulang kakiku kram hingga ke pangkal paha. Mulutku ingin memanggil Pak Le, tapi tak bisa. Yang aku lakukan hanya memperhatikan sekeliling ruangan dengan bola mata terjaga. Tak mau jika tiba-tiba Watri menampakkan dirinya
Di saat aku dalam keadaan tak berdaya, ya Allah, lindungi aku. Seperti terdorong sesuatu, aku tiba-tiba ingin bicara sendiri. Kukatakan pada siapapun penghuni rumah Eyang saat itu agar jangan menghancurkan keluargaku. Semua yang terjadi di masa lalu sudah Allah gariskan dalam takdir. Tidak bisa kuputar lagi atas kehendakku ataupun kehendakmu, kecuali Allah mengizinkanmu membalas semua rasa sakit yang kau rasa, maka aku akan ikhlas menerima. Tapi jika Allah tidak memberimu kesempatan dan kamu memaksa, maka kamu lebih baik berhenti. Allah menyediakan tempat terbaik untukmu, bukan di rumah kakung, tapi di surga. Aku terisak sendiri di tengah malam, berbicara sendiri seperti orang edan, lalu kembali menangis. Entah sudah pukul berapa saat ini, aku melepas kain yang melilit kakiku dengan bibir yang masih bergetar. Dengan kaki lunglai, ku lepas daun pintu agar segera menemui Pak Lek ke pendopo. Niat hati tidur sendiri, tapi sungguh aku tak bisa. Besok aku akan memaksa Pak Lek agar Eyang dipulangkan. Saat itu aku melihat pelita di ujung dapur. Biasanya pelita selalu digantung di tengah meja makan, bukan di ujung. Aku pikir Pak Lek lupa meletakkannya di meja. Jadi aku bergerak untuk mengembalikannya ke posisi semula. Suara hewan liar masih ramai di luar sana. Tapi rasa takut mengambil langkah membuatku merasa was-was. Aku berulang kali memanggil Pak Lek, tapi tidak ada jawaban. Suaraku semakin meninggi segera memohon agar Pak Lek menjawab dari pendopo. Tiba-tiba, cahaya obor menyorot hampir separuh wajahku. Pak Lek yang kutunggu datang dari belakang dapur ternyata menyusulku dari depan lorong. Padahal pintu depan rumah terkunci rapat. Jantungku nyaris melompat. Aku mundur hingga terperosot ke dinding. "Neng, cepat lari! Ada apa, Pak?" Terkejut bukan main. Rasanya di dadaku sudah seperti barang yang rusak. Keringatku mengucur deras saat Pak Lek tiba-tiba menarikku agar keluar dari rumah. Pintu belakang dibiarkan terbuka. Begitu saja. Sementara Pak Lek masih terengah-engah dengan langkahnya yang lebar. Barulah saat kami sampai ke pendopo ia bercerita kalau ia mendengar aku berteriak-teriak sedari tadi. Ia datang ingin memeriksa, tapi pintu dapur terkunci dari dalam. Pak Lek lalu berlari ke depan, tapi terkunci juga. Akhirnya ia meretakkan kaca jendela dan melihat sosok Eyang bermukena tengah duduk di ruang tamu. "Email habis mimpi, Pak. Eyang dan banyak orang, mungkin orang itu orang dari pondok kakungku. Mereka semua datang ke mimpiku. Ada yang disiksa sampai ingin mati." "Bukan kerasukan, Neng. Bapak tadi dengar kamu teriak, mirip orang disiksa. Sampai Bapak merinding, Neng. Astagfirullah, suaramu benar-benar memilukan. Itu bukan suara email, Pak. Sumpah, Neng, suaranya mirip suara Neng email. Mungkinkah benar? Watri yang digambarkan menyerupai rupaku disiksa terdengar hingga ke alam nyata. Nyatanya memang aku disiksa sampai tak bisa bergerak. Mulutku terbakar. Lukaku ditetesi air jeruk oleh kedua wanita itu. Karena Pak Lek terlihat lelah, aku pun menyudahi pertanyaanku. Aku bilang agar besok rumah Eyang harus diisi. Jangan dibiarkan kosong seperti sekarang. Untungnya Pak Lek setuju. Aku meminta Eyang dipulangkan karena dia punya firasat buruk soal Eyang yang tak kunjung sembuh. Besok hari saat aku dan Pak Lek sibuk membersihkan kain di kamarku, seseorang datang mengutuk rumah. Aku yang kebetulan hendak membuka pintu, dikejutkan oleh suara Pak D dari luar. Dengan hati menciut, kuberanikan diri agar ia memaklumi perbuatan Pak Lek. Kukatakan semalam sudah terjadi kecelakaan. "Pak Lek habis benerin gorden, Pak D. Semalam angin sangat kencang." Sekali lagi aku terkejut karena Pak D tak datang sendiri melainkan juga Tante Utami, Om Raden Mukti dan Bang Hasim. Bang Hasim mengunci mataku sejenak. Tidak ada yang berubah selain tubuhnya yang sedikit kurus. Aku ingin memeluknya tapi sungkan oleh Pak D. Aku ingin melepas rindu sampai mataku berkaca-kaca. Aku ingin tanyakan, mengapa dia tak pernah mengirimku surat? Aku ingin bertanya soal Bang Oar juga. Bang Hasim hanya diam, seolah tak bisa menebak segala tanya di benakku. Dia seperti bukan dirinya yang dulu, dan itu cukup membuatku kecewa. "Bang, sudah sembuh? Operasinya lancar kata dokter?"
Tanyaku berusaha mencairkan suasana. Bang Hasim masih diam. Hanya Tante Utami membalasku dengan lembut. "Neng, bicara di dalam saja ya. Abangmu duduk dulu." Aku gelagapan dan mengangguk cepat. Sementara Pak D masih menatapku tajam. Aku berpikir mungkin orang tuaku dulu punya masalah besar dengan Pak D, lalu membuatnya ikut membenciku seperti ini. Aku pulang selama bertahun-tahun, juga tidak ada yang mengubah sikap kerasnya padaku. Padahal hidupku harusnya bergantung pada dirinya. Aku yatim piatu, tak punya apa-apa. Tongkat bantu kaki Bang Hasim membuatnya tak susah berjalan. Aku tatap dia dari pintu hingga ke sofa ruang tengah. Om Mukti mengajakku duduk. Ada Pak D, juga Pak Lek yang mengisi kursi lain. "Neng, duduk dulu. Om mau ngomong. Biar tantemu yang ambilin Pak D minum." "Nggih Om." Aku tersenyum saat Om Mukti melemparkan senyum hangat. Dia berulang-ulang mengucap maaf karena dulu tak sempat mengantarku ke pelabuhan. Hanya saja, saat aku di perantauan, Om Mukti pernah mengirimiku uang saku melalui Ibu Desi. Aku bersyukur masih ada dia dan Tante Utami yang peduli. Terlepas dari kesalahanku dulu yang sempat membuatnya kecewa. Aku tak tahu apa yang sudah Bang Hasim ucapkan padanya tentang Bang Oar. Yang jelas, saat ini mereka sudah kembali seperti dulu. "Abangmu habis operasi kemarin. Ujiannya dibatalkan dan harus mengulang 1 semester lagi." Aku hanya bisa diam sembari Om Mukti memperlihatkan bekas jahitan di pangkal paha Bang Hasim. Orang yang kami bicarakan hanya terpekur di tempatnya. Tak ada pembahasan lain selain tentang luka dan operasi. Kabarku pun selama di Sumatera, tak ada yang menanyakan. Aku mendorong napan berisi air manis ke Pak D dan Pak Lek, lalu kembali fokus mendengar wejangan Om Mukti. "Eyangku gimana Om?" "Doakan saja Neng. Eyangmu masih di rumah. Kalau kamu ke sana boleh ikut kami. Nanti kamu balik sama Pak Lek kesini," tutur Tante Utami. "Email mau sama Eyang Tante. Email kangen." "Ya sudah, kamu tinggal saja di rumah. Lagi pula kamu di sini siapa yang ngurus? Biar rumah Eyang yang diserahkan ke Pak Lek saja selama Eyangmu sakit," Tante melanjutkan. Aku bukannya tak setuju. Aku hanya takut sosok itu melukai Pak Lek. Sakit Eyang akan terhubung sejauh apapun ia pergi. Bukan kesembuhan yang terjadi, melainkan kematian datang silih berganti. Eyang berpesan kalau rumah ini jangan pernah dibiarkan kosong Tante. Email mau Eyang dipulangkan saja. Email janji akan merawat Eyang sampai sembuh. Pak Lek akan bantu Email buat jaga Eyang. Iya kan Pak? Wajahku beralih hati-hati ke arah Pak Lek. Wajah keriputnya memberiku pembenaran. Sejak dulu Pak Lek punya firasat buruk. Ada orang yang menjadi penggerak atas sosok bermukena putih di rumah ini. Takutnya jika kami lalai dalam bertindak, pelaku teror itu akan menguasai segala-galanya. Seperti yang Rahma katakan dulu padaku, tidak peduli dia cucu atau anak, bahkan semakin kentalnya darah, semakin akan jadi incaran. Om Mukti melayangkan tatapan ke arah Tante Utami. Mereka seolah saling memberi tanggapan. Aku berusaha meyakinkan mereka dengan segala alasan. Sampai akhirnya Pak D kalah pada ucapanku yang mengatakan bahwa Eyang sakit mungkin karena diguna-guna. Saat itu, Om Mukti, Pak D dan Tante memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan, kecuali Bang Hasim yang masih menampakkan raut wajah tenang. Entah apa yang sedang Bang Hasim rasakan saat ini. Dia diam, seperti sedang larut dalam pikirannya sendiri. Benar kan Pak D? Yang sama ini bukan sakit biasa. Tanda-tanda kematian sudah melekat pada batang tubuhnya. Email mungkin jauh dari sisi Eyang, tapi Email tahu karena itu sudah terjadi pada Rere sebelumnya. Ngomong apa toh kamu Neng? Siapa yang bakal mati? Tanya Tante Utami. Ia terdengar khawatir. Tante Utami memandang suaminya, seolah meminta keterangan atas ucapanku yang begitu aneh dan mengada-ngada. Email tahu kalian juga sudah curiga dengan seseorang atas apa yang terjadi pada Eyang. Eyang dulunya sangat sehat walafiat, sekarang tak tahu apa bisa makan atau tidak. Eyang memang perempuan tangguh. Dari dulu sudah diteror, tapi tak sampai jatuh sakit. Dia jatuh sakit saat Pak Ade sering berkunjung kemari, dan Eyang gak pulih lagi selama Email sudah disuruh pergi. Pak Ade yang tinggal di rumah ini, dia pasti melakukan Aku berkata sembari menatap Pak Ade tajam. Plak! Kurang ajar betul kamu bocah. Pak Leman, bawa Email pulang ke Tuwo.
Suara beringas dari mulut Pak D menggelegar ke seluruh ruang. Aku nyaris tersungkur. Jika saja kursi yang aku duduki tak bisa menahan bobot tubuh kecilku. Gusiku berdarah. Rasanya perih. Kepalaku berat sampai penglihatan ini berputar-putar. Tante Utami beristighfar lantas memelukku menjauh sementara Om Mukti ikut berdiri mengepalkan tangan. Bah, istighfar. Jangan samakan dia dengan Hasim. Email masih anak-anak. Bulir bening dari mataku tertahan. Aku ingin memperlihatkan diriku yang berani di depan semua orang. Namun sungguh semuanya tak bisa aku tahan. Hatiku menetaskan kekuatan kecil untuk bibirku agar aku bisa melawan. Aku lantas berteriak dan menyebut Pak D keturunan setan. Bukan mendapat ampunan. Segala umpatan kasar ia keluarkan untukku. Sama seperti dulu. Kedua orang tuaku dibawa-bawa dengan kalimat kotor. Bahkan Rere yang sudah tenang juga ikut mendapat hinaan dan celah. Om Mukti semakin tersulut emosi dan menahan Tante Utami agar menyudahi pertengkaran mulut ini. Pak Alek melerai dan menyuruh Om Mukti duduk meski selalu ditepis kasar. Tiba-tiba saja Bang Hasim berdiri dengan bantuan walkernya. Ia menatap kedua orang tuanya lalu pelan-pelan berkata, "Yang menaruh gulungan kain kafan dan paku di kamar Eyang, perbuatan siapa?" Bang Hasim menusuk Pak D dengan tatapan tajam. Pupilnya terlihat memerah seakan menahan diri agar tak meneteskan air mata. "Oh maling, gak tau Pak D sendiri yang menaruh." Pak D melawan keras dan meminta bukti. Dia bilang selama ini tak tahu menahu soal kejadian di rumah ini. Bersikeras jika apa yang aku tuduhkan itu salah, karena eyangku sendiri yang tak mau menjual rumah dari dulu. Ratu itu dari dulu memelihara demit. Makanya dia tiap hari memimpikan Kibabah karena suaminya itu nyuruh dia tobat. Suruh buang saja benda yang dia sembah itu. Jangan terus nyalain aku terus, kata Pak D. Berbelit saja terus, cibir Bang Hasim kepada Pak D. Has, sing tenan Has. Hasim, kudu tenang kepriye maneh bu. Gimana? Mau nunggu Eyang Ratu meninggal, ha? Gak ada loh orang yang berani berbuat sesuatu selain dia. Dari dulu pemuja setan ini yang selalu kalian agung-agungkan, selalu dipercaya, selalu merasa harus dibenarkan. Wajah Bang Hasim memerah. Rere, dulu pernah lihat Pak D datang malam-malam. Pak D datang lalu tiba-tiba hilang. Sungutku ikut meradang. Pak D mengangguk sombong dengan bibir menyeringai ke arahku. Aku semakin tersentak, sementara wajah Pak D memerah padam seperti terbakar. Sesok pulangkan saja Ratu kemari, ia berkata tegas. Dan kau ingat, ayahmu dulu mati karena keras kepalanya sendiri. Dean, kue uga arep mengkono, hah? Mungkin kamu juga akan begitu? Bisiknya. Telunjuk Pak D terjatuh setelah wajahnya menjauh dari wajahku. Dia pergi meninggalkan rumah Eyang begitu saja, meninggalkan sebuah kalimat yang membuatku malah bertanya-tanya. Bang Hasim kembali, dan setelah ditenangkan oleh ayahnya, lelaki yang semakin dewasa itu tak mengucapkan sepatah kata apapun sepeninggal Pak D beberapa waktu lalu. Dia kembali bisu. Dia tak menanyakan kabarku. Dia tak bertanya apa yang sudah terjadi selama kami tak bertemu. Netraku seperti teriris, merasa memang kepulanganku tidak ada yang mengharapkan. Puluhan tahun kemudian seandainya Eyang sudah tak ada, siapa yang akan menemaniku? Atau aku pulang saja ke Sumatera? Atau ikut Mayang ke kampungnya? Atau aku menikah dengan Bang Burhan? Aku terpekur di kursi entah berapa lama. Peluhku tak henti-hentinya menetes karena kepanasan, sampai ketika Pak Lek menyadarkanku. Neng, makan dulu. Tantemu ninggalin makan di dalam. Rumah yang tadinya ramai karena pertengkaran kembali lengang. Bang Hasim ternyata sudah tak berada di kursinya. Aku tak sadar sejak kapan mereka meninggalkan rumah. Aku masih menerawang jauh ucapan Pak D tentang ayahku. Apa maksudnya? Apa maksud Pak D? Pak Lek menyuruhku agar rehat dulu sembari mengisi perut. Sisa makanan yang dibawa tante kusimpan kembali di lemari. Di dalamnya banyak ikan berjamur, juga piring kosong yang mengeluarkan bau tak sedap. Mereka segera kusingkirkan lalu kuganti dengan makanan baru. Singkat cerita, Eyang akhirnya pulang pada hari Minggu pagi, diantar sebuah jeep milik orang tua Bang Hasim yang dikemudikan seorang pria. Aku senang bukan kepalang di balik jendela.
Senyumku mereka saat Eyang muncul di balik pintu. Dia menatapku dengan mata sayu dan senyum tipis. Matanya itu terbaca rindu, sama sepertiku. Bahkan Oma sempat mengejekku karena nangis di depan Eyang dengan suara terisak-isak. "Neng, kamu kok kurus meneh toh? Kamu digaji berapa sampai ndak punya waktu makan?" "Email mikirin Eyang, Oma," ucapku jujur. Oma menggeleng tak terima. Dia bilang keputusanku pergi itu salah. Harusnya aku sekolah dan manut sama Pak D dibanding aku pergi merantau. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.